Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Mulyo. Dan di sini saya akan melakukan presentasi Final Project Bootcamp Golong Berkot Batch 70, di mana di sini saya membuat untuk eh, Project Library Management System atau bisa diulang LMS. Dan apa itu LMS? LMS kepanjangan dari Library Management System yang merupakan adalah REST API berbasis Golang atau lebih menggunakan blockchain yang digunakan untuk mengelola katalog buku, kategori, pengguna, dan proses peminjaman atau pengembalian secara terstruktur. Sistem ini menerapkan autentikasi yang secure menggunakan JWT dan Basic Auth. Dan ini menggunakan PostgreSQL sebagai database relasional dan terdapat dua role, yaitu admin dan member. Dan ini merupakan core dependency yang digunakan. Yang pertama tentunya adalah Zin dari Zintronic dan Gorm dari Gorm.io dan driver Postgres dari Gorm.io dan JWT version 5 dari Golang JWT dan Bcrypt dari Golang dan Patch Crypto. Dan ada kebutuhan V dari Zoho dan uh, oke, next. Oke, di sini terdapat adalah list endpoint yang ada di project LMS ini, di mana terbagi menjadi 4 modul. Ada modul of books, categories, dan launch. Di modul of ini terdapat dua endpoint ya, register dan login. Dan yang dimana ini menggunakan maksudnya untuknya digunakan untuk ya register baru dan login dan menjerat JWT token. Lalu ada modul books, ya di mana di sini terdapat 4 endpoint, kurang lebihnya adalah CRUD ya, yang di mana ada melihat kelas semua buku dan ini bisa diakses oleh member dan admin atau bisa dibilang public endpoint. Lalu untuk tambah, update, hapus data buku itu hanya bisa diakses oleh admin. Lalu ada di modul kategoris terdapat dua endpoint dengan metode get dan post. Di metode get ini adalah melihat list kategori buku dan ini merupakan public endpoint. Dan untuk metode yang post atau tambah kategori buku ini hanya bisa diakses oleh admin. Lalu di modul launch ini terdapat dua endpoint juga. Dari mana launch yang pertama yang di sini adalah untuk melakukan peminjaman atau merequest peminjaman, dan ini akan diarahkan oleh ke admin dan di admin akan melakukan approving, dan ini merupakan endpoint untuk approve peminjaman yang di request dari member tersebut, dan ini bisa diakses semuanya merupakan public juga ya. Dan untuk mengapprove itu hanya dari admin saja seperti itu. Dan mungkin saya akan melakukan penemuan untuk API yang ada di list ini ya. Oke, mungkin di sini saya akan melakukan penemuan untuk list PI tersebut ya. Dan ini langsung menembak dari production ya, atau yang sudah di deploy. Dan kita langsung cek listnya. Dan ya, sudah terbuat satu user baru dengan name Wibowo dan email Wibowo. Lalu untuk emailnya di sini dalam Wibowo mail gitu. Mail.com dengan password tadi ada secret dan bisa login. Oke. Dan lalu apa tuh? Ini yang pertama adalah out dan ini sudah, lalu books
get books. Oke, get books. Nah, dan di sini bisa melakukan get dari data notebook dan data bukunya itu hanya dua, untuk going action dan ke programming language. Lalu ini ada get book PID 2 bisa, lalu book, dan ini kan kita login menggunakan akun role user ya, akun role member, dan jika mengakses dari sini kan maksudnya untuk create, update, dan delete kan hanya bisa untuk admin. Dari itu di sini adalah forbidden karena kita login sebagai akun member, dan jika ingin menambahkan slot kita login ke admin terlebih dahulu. Oh ya, untuk tokennya itu langsung terset di environment ya, langsung di sini karena di sini menggunakan script yang dimana ya mengambil responsiveness-nya dan mengambil untuk tokennya dan mengeset di environment dari postman-nya seperti itu. Jadi tidak usah bolak-balik copy token masukkan ke authorization-nya seperti itu. Lalu apa ya, kita coba tutup di Ruby review, dan ya sudah terbuat. Jadi bisa cek di listbooks ya, sudah terbuat ya Ruby. Lalu update book di 3 tadi dan ada kesalahan. Nah, jadi ini kita coba langsung cek error. Oh, berarti harus dan ya sudah terupdate untuk Ruby. Saya lalu kita delete data buku yang dapat ini sudah hilang untuk ID satu. Lalu untuk list kategori select yang untuk satu dan yang dapat hilang yang tidak tersedia yang fiction. Coba ya, kita ini ngomong. Lalu kita update untuk ID satu dan option banyak, jadi yang fiction. Lalu kita delete yang belakang. Oh, mungkin salah di responnya. Chatnya sudah bisa berjalan. Oke. Lalu untuk launch di sini dari member bisa request untuk buka ID-nya, karena buka ID satu tuh sudah dihapus ya tadi, saya request ya. Dan ini sudah berhasil. Dan ini responnya dengan user ID satu, dimana ini adalah admin ya, ID-nya 3 sesuai yang di, dan seterusnya itu requested seperti itu. Lalu di sini ini kan ID berapa? ID satu. Di kita approve, kita cek dulu email launchnya. Nanti ya di data yang tadi request, lalu kita bisa approve, reject, kita approve. Jika approve nanti di sini menjadi approve ya. Oke. Lalu
dari member juga bisa mengembalikan cuma untuk ID-nya satu. Dan ya, mungkin sekian untuk apa penemuannya, dan kita bisa lanjut ke ERD. Oke, di ERD di sini terdapat 5 table, di mana ada table users, books, loans, categories, dan book categories. Dan di table user terdapat name, email, password, dan submit. Lalu books terdapat title, author, publisher, dan stock. Lalu launch-nya terdapat 2 ID, yang dimana user ID dan books ID. Lalu loan date, return date, dan status. Loan date di sini adalah tanggal dia melakukan peminjamannya kapan. Lalu return date adalah deadline yang dia harus member harus kembalikan buku tersebut itu kapan. Lalu statusnya ini bisa requested, approved, rejected, dan like seperti itu. Lalu di kategoris mungkin kategoris terlebih dahulu. Di sini terdapat atribut yang saja. Lalu relasi dari user dan loan adalah one to many. Itu juga dengan books dan loans one to many juga. Dan yang berbeda adalah books dan kategoris. Di mana books dan kategoris ini adalah relasinya adalah many to many. Di mana di many domain ini membutuhkan satu table pivot dan terciptalah table book kategoris yang menyimpan hanya book ID dan kategori ID seperti itu. Mungkin next. Dan ini merupakan struktur folder project yang saya gunakan di project ini, dimana terdapat cmd, docs, internal. Untuk folder mungkin dari luarnya, cmd di sini terdapat main.go dan migrate.go. Main.go untuk mengerun projectnya ini, lalu ada migrate.go yang untuk migration-nya, dan function di situ diakses dulu untuk file folder migration ini. Jadi berisi untuk membuat table users, terus dan lain-lain yang ada di table ini. Begitu. Lalu ada folder docs. Docs di sini sebenarnya bisa digunakan untuk menyimpan dokumentasi dari swiper ya. Cuman saya tidak menggunakan swiper, dan mungkin bisa diisi dari dokumentasi API dari Postman untuk kita ekspor dan beserta environment-nya. Seperti itu. Lalu internal, dan ini adalah intinya. Di dalam internal ini terdapat config, controllers, middlewares, models, repositories, tools, service, dan sudah saja. Config di sini ini terdapat database loadku dan hidupku sebenarnya database loadku. Ini dimana untuk menyambungkan ke database ya. Lalu middleware berisi dari require out dan raw middleware-nya. Jadi untuk memprotect mana yang untuk endpoint akun dan mana yang untuk endpoint user, seperti itu. Lalu ada model tentunya yang menyesuaikan dengan ESD yang sebelumnya. Lalu di repository ini yang berlangsung berinteraksi dengan database ya. Melakukan query ya, ini di sini semua. Lalu routes di sini adalah ya tulis route-nya, route endpoint-nya, API tersebut. Service ini merupakan yang berdiri dari logic dari satu endpoint tersebut. Dan controllers yang terakhir adalah yang langsung menerima request dan melemparkannya ke service, dan tentunya mengembalikan responsnya juga seperti. Lalu di sini adalah banyak file mana txt.fb.sampel, di mana adalah ya, contoh dari FB yang harus di setup. Ada di .action, makefile, dan makefile ini sebenarnya yang ya kenapa ada folder cmd di sini. Jadi ini lebih nggak mempersingkat sintaks saja. Ya kan untuk merun dan ngebuatkan ada go build and run on the go gitu. Dan itu bisa disingkat menggunakan makefile.
Jadi kita hanya menggunakan make run seperti itu. Itu akan menjalankan sintaks yang go build and run ini gitu. Lalu dari ini dan ini untuk dokumentasi dari reponya aja sih. Lalu ada Docker Compose dan di sini tentunya saya setup untuk Postgre-nya saya untuk ya optional sih kalau mau setup pakai Docker atau langsung menyambungkan dari database Postgres lokal masing-masing seperti itu. Lalu Gumut dan Gosok dan ini tercipta saat kita eh, melakukan ini initial project atau boom Linux di awal setup project tersebut. Oke, nah, mungkin next dulu. Yeah, thank you for listening. Thank you for listening my presentation today. Ya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada salah, mungkin kualitas videonya tidak terlalu bagus, saya mohon maaf. Dan ya, saya berterima kasih sekali untuk Sandy Pot untuk karena telah menyediakan materi-materi yang sangat membantu saya dalam mempelajari pulau. Ya, thank you. Terima kasih.